8 bulan. Aneh bin ajaib. KTP dah dina beureum. Kenal hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Wali Kota Bandung, yang terhormat unsur Muspida Kota Bandung atau yang mewakili, yang terhormat rekan pimpinan dan para anggota dewan, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para pejabat pemerintah Kota Bandung yang kami hormati, rekan-rekan dari unsur media massa yang kami hormati, hadirin undangan yang kami muliakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama hadir dan mengikuti rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bandung tahun 2013 yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin rapat paripurna istimewa Dewan yang terhormat yang telah berkenan memenuhi undangan kami. Sebelum masuk pada acara pokok pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan dan para anggota DPRD mohon maaf yang sedianya rapat paripurna istimewa ini dilaksanakan pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat karena sesuatu dan lain hal maka baru dapat dilaksanakan pada malam ini. Dengan senantiasa mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa malam ini Jumat 16 Mei 2014 yang merupakan rapat paripurna ke-7 tahun persidangan 2014 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan untuk kembali.
Sebagaimana kita maklumi bersama, berdasarkan pasal 79 ayat 3 Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kota Bandung menyatakan bahwa rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka rapat paripurna penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2013 pada malam ini bersifat rapat paripurna istimewa dan tidak mengambil keputusan. Rapat paripurna istimewa dengan acara pokok penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bandung tahun 2013 pada malam ini adalah merupakan implementasi dari ketentuan pasal 23 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa hasil pembahasan atas LKPJ Kepala Daerah ditetapkan dengan keputusan DPRD. Untuk selanjutnya, keputusan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Sebagaimana kita ketahui bersama, penetapan putusan DPRD atas hasil pembahasan LKPJ dimaksud telah dilaksanakan dalam rapat paripurna internal DPRD pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014 tadi sore. Berdasarkan hal tersebut, acara rapat paripurna istimewa hari ini telah kami susun sebagai berikut. 1. Pembukaan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 2. Pembacaan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2013. 3. Penyampaian rekomendasi DPRD pada Wali Kota Bandung. 4. Pembacaan doa. 5. Penutup. Rapat paripurna istimewa Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Sebelum sampai pada acara penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2013, perkenankan terlebih dahulu kami membacakan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2013 dimaksud, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Saudara Teddy Setiadi Esos. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Teddy Setiadi Esos, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan strategis dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2013. Bab 1 Pendahuluan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di Pasal 22 ayat 2 dan dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ tersebut dijabarkan lebih lanjut pada pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, di atas, sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Wali Kota Bandung telah menyampaikan
pada DPRD Kota Bandung pada rapat paripurna DPRD tanggal 14 April 2014. LKPJ ini merupakan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas pemerintahan umum selama kurun waktu 1 tahun anggaran, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Meskipun LKPJ ini hanya bersifat informasi dari kepala daerah kepada DPRD, namun DPRD Kota Bandung dapat memberikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah pada tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi pada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Di samping itu pula, pemberian rekomendasi ini sejalan dengan salah satu fungsi DPRD, yaitu fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ akhir tahun anggaran memuat data dan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan selama 1 tahun anggaran. Berikut penggunaan dana APBD yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pembanding dalam LKPJ akhir tahun anggaran adalah rencana kerja pemerintah daerah RKPD sebagai pelaksanaan tahunan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJT. LKPJ akhir tahun anggaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan serta efisiensi penggunaan anggaran. Untuk memberikan gambaran kepada publik tentang kinerja keuangan dilakukan dengan cara A. Membandingkan antara target pendapatan dengan realisasi pendapatan. B. Membandingkan antara target belanja dengan realisasi belanja. C. Membandingkan antara target pembiayaan dengan realisasi pembiayaan. D. Mengukur manfaat yang diperoleh dari setiap kegiatan. Ukuran keberhasilan atau kegagalan memiliki berbagai perspektif maupun ukuran, karena penilaian atas suatu keberhasilan seringkali bersifat subjektif. Oleh karena itu, untuk mendapat penilaian objektif, perlu disepakati ukuran-ukuran atas kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, keberhasilan atau kegagalan dalam evaluasi LKPJ dapat dilihat dari perspektif yang terbatas maupun dari perspektif yang luas. Dari perspektif yang terbatas, ukuran keberhasilan misalnya dapat dilihat dari adanya peningkatan pada indikator makro pembangunan yang tercantum dalam LKPD. Sedangkan dalam perspektif yang luas, dimensi keberhasilan tidak sekedar dan sesempit itu makna dan ukurannya. Untuk itu diperlukan keberanian dan kejujuran untuk melihat keberhasilan secara objektif, terbuka, dan komprehensif. Mengukur keberhasilan sebagai suatu pencapaian tentu tidak hanya didasarkan pada standar atau patokan seperti yang digunakan selama ini, tetapi bisa juga dilakukan berdasarkan standar ideal ataupun merata. Dalam pendekatan akuntabilitas kinerja, keberhasilan itu diukur dari sejauh mana masukan yang secukupnya dapat dihasilkan keluaran, hasil, dampak, serta manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan deskripsi di atas, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh wali kota tidak dapat keluar dari apa yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS. Hal ini karena dalam nota kesepakatan tersebut secara eksplisit ditegaskan mengenai program atau kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan berikut indikator keberhasilan program atau kegiatan serta target kinerja kuantitatif yang akan dicapai berdasarkan jumlah pagu anggaran yang telah disepakati untuk pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Penilaian DPRD terhadap LKPJ akhir tahun anggaran pada dasarnya adalah kegiatan untuk mencocokkan atau membandingkan mengenai program atau kegiatan berikut pagu anggaran yang telah disepakati dengan realisasi atau pelaksanaannya. Untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program,
atau kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan program atau kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan indikator yang dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan atas program atau kegiatan dimaksud. Indikator dimaksud meliputi indikator input atau masukan yang berarti jumlah sumber daya yang dikorbankan untuk melaksanakan program atau kegiatan, indikator output atau keluaran yang berarti jumlah keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan program atau kegiatan, indikator outcome atau manfaat yang berarti manfaat yang diperoleh dari output atau keluaran yang dihasilkan, dan indikator dampak yang berarti pengaruh yang diharapkan dari keluaran atau output yang telah dihasilkan atas pelaksanaan program atau kegiatan dimaksud terhadap masalah yang akan dipecahkan. A. Gambaran umum daerah. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Perkembangan jumlah penduduk Kota Bandung selama periode 2012-2013 cukup mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2012 penduduk Kota Bandung berjumlah 2.455.517 jiwa, maka tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.483.907 jiwa, atau mengalami peningkatan sebesar 1,16%. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut mendiami wilayah seluas 167,30 km persegi, sehingga rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2013 adalah 14.847 jiwa per kilometer persegi, atau meningkat sebesar 1,17% selama periode 2012-2013. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa Kota Bandung merupakan kota terpadat ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Dengan semakin besarnya jumlah penduduk setiap tahunnya, maka tantangan Kota Bandung dalam pembangunan ke depan pun menjadi lebih besar pula. Jumlah angkatan kerja Kota Bandung mengalami peningkatan sebesar 0,41% selama periode tahun 2013. Pada tahun 2012, angkatan kerja yang berada di Kota Bandung tercatat sebanyak 1.171.551 orang dan meningkat menjadi 1.176.377 orang di tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung selama periode 2011-2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun mengalami lonjakan lagi di tahun 2013 menjadi sebesar 10,98%. Untuk itu DPRD memberikan rekomendasi kepada Pemprov Kota Bandung: 1. Untuk serius dan fokus secara gencar dan masif melaksanakan kampanye keluarga berencana dengan moto 2 anak baik. 2. Untuk serius membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan memperbanyak wirausaha baru. Bab 2. Kebijakan pemerintahan daerah. A. Visi dan misi. Visi merupakan penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai di masa depan. Visi Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013 adalah memantapkan Kota Bandung sebagai kota jasa bermartabat. Kota bermartabat diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri, dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik yang prima tanpa membedakan status. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai kota jasa, Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Kota Bandung, khususnya Jawa Barat dan nasional pada umumnya. Kota jasa bermartabat memiliki dimensi: 1. Pemenuhan kondisi lingkungan hidup yang bersifat sehat, indah, hijau, dan berbunga. 2. Pemenuhan kondisi lingkungan sosial yang aman, tertib, stabil, dan dinamis. 3. Pemenuhan kondisi lingkungan ekonomi sehingga tercapai kemakmuran ekonomi warganya. 4. Pemenuhan kondisi lingkungan keagamaan yang penuh toleransi, berakhlak mulia, dan kesadaran pri kehidupan majemuk. 5. Pemenuhan kondisi tata ruang yang seimbang dan harmonis. Dalam mencapai visi tersebut juga didukung moto juang bermartabat, yaitu bersih, makmur, taat, bersahabat, sebagai penjabaran visi termaksud. Telah ditetapkan 6 misi Kota Bandung tahun 2011
2009-2013 yang merupakan gambaran mengenai cara bagaimana visi akan dicapai misi Kota Bandung tahun 2009-2013 selengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan berdaya saing. 2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik, serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota. 3. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi, dan junjung peta jasa bermartabat. 4. Menatap Kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan. 5. Meningkatkan kinerja pemerintahan kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota yang metropolitan. 6. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintah yang bersih dan berwibawa. B. Arah kebijakan daerah. Arah kebijakan daerah disusun berdasarkan strategi pembangunan daerah yang dijabarkan melalui arah kebijakan dalam program berdasarkan misi 1 sampai dengan misi 6 sebagai berikut. Misi 1. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional, dan berdaya saing dengan arah kebijakan sebagai berikut. 1. Pengembangan pendidikan formal dan informal dalam semua strata pendidikan. 2. Pengembangan kewirausahaan dalam membangun kompetensi dan kemampuan daya saing dan kreatif. 3. Peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk di dalamnya pencegahan dan penanganan HIV dan narkoba, terutama di kalangan generasi muda. 4. Peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian jumlah penduduk. 5. Pengembangan peningkatan fungsi tempat ibadah sebagai tempat peningkatan keimanan dan moral. 6. Peningkatan lingkungan hidup perkotaan dan disiplin hidup perkotaan. 7. Peningkatan peran swasta dalam pendidikan. 8. Penguasaan teknologi informasi bagi masyarakat kota. 9. Penguatan institusi masyarakat dalam membangun modal sosial, perilaku, dan budaya melalui peran serta masyarakat sehingga terbentuk solidaritas masyarakat yang kokoh dan dinamis. Misi kedua, menggambarkan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peran swasta dalam pembangunan ekonomi kota dengan arah kebijakan sebagai berikut. 1. Penataan dan optimalisasi prosedur investasi dalam peningkatan kesempatan kerja di Kota Bandung melalui pelayanan satu pintu. 2. Penataan pedagang kaki lima dan peningkatan kemitraan dengan sentra produk lokal dalam pengembangan industri kreatif tradisional. 3. Perbaikan infrastruktur ekonomi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam pengembangan ketahanan pangan kota. 4. Perlindungan sektor swasta dalam peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. 5. Pendukungan perubahan pola konsumsi masyarakat melalui diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan kota. 6. Pendukungan perubahan pola konsumsi masyarakat melalui diversifikasi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan kota. 7. Penataan struktur ekonomi perkotaan melalui penataan ruang aktivitas maupun pola konsumsi, distribusi, dan produksi yang baik. 8. Pengembangan kemitraan usaha koperasi usaha kecil, menengah, dan besar dalam menunjang pengembangan ekonomi kreatif. 9. Penguatan promosi daerah dalam menarik wisatawan dan investasi dalam bidang pariwisata. Misi ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengembangkan budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa bermartabat dengan arah kebijakan adalah sebagai berikut. 1. Pembinaan seni budaya daerah dalam menunjang pariwisata. 2. Pengembangan kelompok-kelompok karang taruna atau generasi muda. 3. Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan. 4. Pembinaan secara komprehensif kelompok multi etnis dalam menunjang Bandung sebagai kota metropolitan. 5. Pengembangan LSM yang berorientasi pada pembangunan dan lingkungan kota. 6. Peningkatan peran lembaga dakwah dalam meningkatkan kerukunan umat beragama. 7. Pembinaan anak jalanan sehingga memiliki kesempatan dalam berkreasi, produktif, dan berdaya guna di masa depan. 8. Peningkatan peran media dalam penyebarluasan informasi pembangunan. Misi keempat, menata Kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan dengan arah kebijakan sebagai berikut. 1. Pengelolaan tata ruang secara konsisten, efisien, produktif, dan dinamis sesuai dengan RT RW Kota Bandung. 2. Pengelolaan lingkungan yang sehat, bersih, hijau, dan berbunga. 3. Pengelolaan transportasi secara efisien dalam mengurangi kemacetan dan polusi dengan mempersiapkan konsep rapid mass transportation yang handal sesuai dengan kemampuan potensi Kota Bandung. 4. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan sekunder. 5. Penghijauan, perbaikan, dan penambahan taman kota dan ruang terbuka untuk publik serta perbaikan dan pemanfaatan daerah aliran sungai yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan. 6. Pelaksanaan program urban renewal
peningkatan SKPD yang terkait dalam penunjang peningkatan pelayanan pada masyarakat dalam mewujudkan pelayanan satu pintu. Mohon maaf. Misi kelima, peningkatan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan dengan arah kebijakan adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan pemerintah yang good governance disertai prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. 2. Peningkatan pelayanan publik yang optimal dan prima dengan menciptakan kondisi nyaman, ramah, dan produktif. 3. Pengembangan manajemen kota yang efisien, produktif, dan berdaya guna. 4. Peningkatan fungsi pengawasan baik internal maupun eksternal sehingga tercipta suatu mekanisme birokrasi yang sehat dan terpercaya. 5. Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dalam peningkatan kinerja pemerintah melalui sentralisasi kebijakan pemerintah kota. 6. Pengembangan sistem informasi dan dalam manajemen pemerintahan yang dapat memonitor permasalahan kota sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan kota. Misi ke-6, meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan sistem pemerintahan kota yang bersih dan berwibawa dengan arah kebijakan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan dan menggali sumber pendapatan daerah berdasarkan asas proporsional, adil, dan merata. 2. Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan pembangunan sebagai bagian dari deregulasi dalam pengembangan pelayanan publik. 3. Pemanfaatan dana secara efisien dan produktif yang didasarkan pada pendekatan hasil dengan dilandasi asas manfaat. 4. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah kota untuk meningkatkan PAD dan peningkatan pelayanan publik. 5. Pengelolaan keuangan serta secara transparan dalam peningkatan akuntabilitas publik. C. Prioritas daerah. Adapun agenda prioritas Kota Bandung yang telah diartikan sebagai penjabaran pelaksanaan misi dalam pencapaian visi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Wali Kota Bandung 5 tahun ke depan. Penetapan agenda prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan penyelesaian permasalahan lain. Adapun tujuh agenda prioritas tersebut adalah: A. Menerapkan kecerdasan warga Kota Bandung untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas pendidikan yang didukung dengan program prioritas. B. Memantapkan kesehatan warga Kota Bandung dan sehat untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas kesehatan yang didukung dengan program-program prioritas. C. Peningkatan kemakmuran warga Kota Bandung Makmur untuk merespon isu strategis pertumbuhan ekonomi kreatif kota serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang didukung dengan program-program prioritas dan beberapa program bantuan dari wali kota. A. Bantuan wali kota untuk pemakmuran. Bantuan wali kota. B. Bantuan wali kota untuk ketahanan pangan. C. Bantuan wali kota untuk penduduk lanjut usia melalui gerakan sayang orang tua yang terdiri atas bina perumahan, bina usaha, bina lingkungan. D. Memantapkan pembangunan Kota Bandung berkelanjutan dan berwawasan lingkungan strategis, Bandung hijau dan harmonis untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan ibu kota serta penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta penataan kota yang didukung dengan program-program prioritas. Yang dimaksud dengan Bandung hijau dan harmonis adalah suatu keadaan yang mencerminkan adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam memantapkan Kota Bandung berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang didukung oleh 5 gerakan. 1. Penghijauan dan hemat serta menabung air. 2. Mencegah polusi bersih. 3. Sejuta bunga untuk Bandung. 4. Udara bersih. 5. Gerakan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan penguasaan lingkungan hidup. E. Memantapkan pembinaan seni dan meningkatkan budaya Kota Bandung, Bandung Kota Seni, Bandung Kota Seni dan Budaya untuk merespon isu strategis pengembangan seni dan budaya lokal yang didukung dengan program prioritas pengembangan nilai budaya daerah. F. Meningkatkan prestasi olahraga dan kepemudaan Kota Bandung untuk merespon isu strategis peningkatan capaian prestasi dan kualitas kegiatan kepemudaan yang didukung dengan program-program prioritas. 1. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga. 2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. 3. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. 4. Program peningkatan serta pemudaan. 5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.
memantapkan toleransi dan pembinaan umat beragama untuk merespon isu strategis peningkatan kualitas kehidupan umat beragama yang didukung dengan program prioritas peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama. DPRD merekomendasikan sebagai berikut. 1. Kurangnya kompetensi angkatan kerja, di mana masih belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja. 2. Kurangnya penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas bangunan gedung pemerintah yang memadai. 3. Belum terjangkaunya tenaga kesehatan dan sarana kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat kelurahan. 4. Rendahnya daya beli masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. 5. Belum optimalnya sarana dan prasarana drainase. 6. Masih adanya biaya yang mahal di beberapa sekolah di Kota Bandung. Bab 3. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah. Melihat dari realisasi pendapatan daerah pada tahun 2013, maka dengan ini DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Dalam hal kualitas SDM aparatur, pemerintah kota perlu dengan serius menghindari terjadinya kebocoran. Pemerintah kota perlu dengan serius menghindari terjadinya kebocoran pendapatan dalam tubuh Dinas Pelayanan Pajak. Upaya pembuatan komitmen dan fakta integritas bagi seluruh jajaran staf merupakan langkah moral yang sangat positif dan sangat ditunggu efektivitas implementasinya pada tahun 2014 ini. 2. Sebagai upaya intensifikasi PAD, pemerintah kota perlu melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan. Hasil-hasil kajian potensi PAD yang telah dilakukan oleh SKPD, Dinas Pelayanan Pajak, DPKAD, BPPT, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemakaman dan Pertamanan, dan BUMD selama ini perlu dijadikan bahan evaluasi bersama oleh pemerintah kota. 3. Implementasi aplikasi online dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 sampai saat ini belum dilaksanakan oleh pemerintah kota. Kiranya pemerintah kota harus segera melaksanakan amanat peraturan daerah tersebut dengan mengintegrasikan program implementasi sistem IT yang ada dan sedang dikembangkan operasional. 4. Untuk penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah sebagai kontributor utama PAD Kota Bandung, pemerintah kota diminta agar betul-betul memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang masih dapat digali dengan tidak memberatkan masyarakat dan usaha kecil menengah. 5. Untuk pajak rumah kos, mengingat bisnis ini semakin tumbuh menjamur di Kota Bandung, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dengan ini pemerintah kota khususnya Dinas Pelayanan Pajak untuk segera mengoptimalkan penarikan pajak rumah kos dengan melibatkan aparat kecamatan dan kelurahan. B. Pengelolaan belanja daerah. Melihat dari realisasi belanja daerah pada tahun 2013, maka dengan ini DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali kota perlu merancang dan mengarahkan prioritas dan plafon anggaran belanja dalam APBD kepada program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat dan menyelesaikan perluasan kota yang menahun, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur kota, masalah sosial perkotaan, dan sebagainya. Keberpihakan APBD secara total terhadap penyelesaian masalah-masalah tersebut masih terlihat belum optimal pada tahun 2013. Besarnya nilai anggaran yang teralokasi untuk belanja perjalanan dinas, belanja makan minum, belanja ATK, belanja barang, belanja pembelian gedung dan kantor, belanja pembelian kendaraan dinas, dan lain-lain merupakan cermin ketidakseimbangan dalam pemanfaatan anggaran. 2. Wali kota harus segera mengkaji terhadap besarnya alokasi belanja bantuan keuangan berupa hibah ke depan. Wali kota harus segera mengkaji terhadap besarnya alokasi belanja bantuan keuangan berupa hibah ke depan perlu dikurangi dan diarahkan kepada penyelenggaraan program pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Besarnya belanja dan pola pemberian bantuan tunai perlu direduksi secara signifikan dan bertahap serta dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga kota secara terstruktur. 3. Wali kota agar tetap mempertahankan alokasi belanja di tahun anggaran yang akan datang sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. 4.
wali kota agar segera meningkatkan serapan belanja modal, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Bab 4, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Terkait dengan penyelenggaraan bidang pemerintahan daerah, DPRD menilai dan memberikan rekomendasi terhadap setiap urusan, diantaranya 1. Urusan pendidikan dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Kepada Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi mudahnya pemberian beasiswa yang merupakan program unggulan dengan menyusun indikator-indikator yang jelas. 2. Kepada wali kota agar memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mempermudah proses pendaftaran siswa baru SD, SMP, SMA, SMK. 3. Wali kota untuk segera mendirikan sekolah khusus jalur prestasi atau atlet agar tidak ada lagi permasalahan dalam penerimaan siswa baru lewat jalur khusus, atau setidak-tidaknya pemerintah kota merintis kerjasama dengan pusat pendidikan latihan belajar. 4. Wali kota agar merintis pemberlakuan sistem PPDB dengan pola zonasi atau rayonisasi, sekaligus membagi rata SDM guru berkualitas ke semua sekolah yang dalam pelaksanaannya melibatkan dan ikut sertakan komisi DPRD Kota Bandung yang membidangi masalah pendidikan. 5. Dinas Pendidikan agar membuat mekanisme penembusan atau pembayaran biasa yang ditahan oleh sekolah dengan cepat, mudah melalui bantuan hibah Kodim Kota Bandung. 6. Wali kota untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna mengendalikan arus komersialisasi pendidikan apabila tidak meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di tahun-tahun mendatang. 7. Besarnya alokasi anggaran pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Barat, maka dari itu DPRD meminta kepada Dinas Pendidikan untuk segera menyusun program-program yang konkret dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA, SMK. 8. Wali kota untuk segera mencari jalan keluar terhadap pemberian honor kepada guru honorer dan petugas tata usaha honorer di sekolah-sekolah sehingga tidak lagi menggunakan kode rekening bantuan keuangan hibah. 9. Wali kota agar melaksanakan rotasi pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Dinas Pendidikan guna tercapainya tata kelola organisasi yang efektif. 2. Untuk urusan kesehatan dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali kota agar mendorong rumah sakit yang telah menandatangani MOU dengan pemerintah kota agar tidak mempersulit pelayanan pasien pemegang Jamkesda atau BPJS maupun Jamkesmas membuat layanan call center bagi masyarakat umum untuk memudahkan koordinasi tentang pelayanan Jamkesmas, Jamkesda, dan BPJS di Kota Bandung. 2. Pembangunan RSUD Ujung Berung agar mendapatkan perhatian khusus dengan mempercepat pengadaan lahannya oleh DPKAD, termasuk pembangunan RSKIA untuk segera dilaksanakan dan diselesaikan agar segera dapat menampung pasien yang banyak lagi. 3. Wali kota agar memberikan perhatian serius kepada pemenuhan kebutuhan SDM tenaga medis dan non-medis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana fisik yang telah dibangun oleh pemerintah kota. Pengisian formasi tenaga kesehatan perlu mendapat prioritas utama dalam kebijakan rekrutmen pegawai, sehingga jumlah di setiap SKP di bidang kesehatan memenuhi standar pelayanan minimal. Kondisi SDM yang masih kurang saat ini berakibat pada belum optimalnya pelayanan kesehatan di instansi-instansi tersebut. Sebagai contoh, sistem informasi rumah sakit belum dapat dimanfaatkan pada tahun 2013 akibat ketiadaan SDM yang kompeten. 4. Untuk pemenuhan dokter spesialis di puskesmas perlu dianggarkan beasiswa dari APBD. Untuk dokter PNS Polri Kota Bandung dengan prestasi kerja yang baik dapat disekolahkan spesialisasi kedokteran dengan biaya penuh dari pemerintah Kota Bandung. 5. Dinas Kesehatan agar menyusun peta kebutuhan puskesmas di setiap kelurahan, baik pembangunan puskesmas yang belum ada maupun fasilitas alat pada puskesmas yang sudah ada. 3. Urusan pekerjaan umum dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali kota agar memberikan perhatian khusus terhadap hasil kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan yang masih banyak menyisakan pekerjaan tidak tuntas dan atau tidak berkualitas, baik akibat kurangnya pengawasan DPMP terhadap para pelaksana pekerjaan, bahkan cenderung melakukan pembiaran. Terhadap masalah ini DPRD memandang perlu agar wali kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SDM kebinamargaan dan pengairan. 2. Dinas Bina Marga dan Pengairan agar segera menyusun cetak biru kebutuhan penerangan jalan lingkungan dan segera memperbaiki serta memasang lampu penerangan jalan umum di Kota Bandung. 3. Wali kota
untuk segera menugaskan inspektorat agar melakukan pemeriksaan kualitas hasil kegiatan di bidang pekerjaan umum. 4. Pasukan umum dan unit reaksi cepat perlu ditingkatkan fungsinya dengan program dan anggaran yang memadai untuk lebih menjangkau seluruh drainase dan jalan rusak di seluruh wilayah Kota Bandung dengan penanganan padat karya dan cepat penanganannya. 5. Program biopori sudah dilaksanakan, namun banjir Cilencang masih malah tambah besar. Disampaikan alasan bahwa dikenakan tingginya curah hujan. Alasan ini tidak dapat diterima karena sama saja dengan menghapuskan indikator yang antara lain berupa berkurangnya Cilencang dengan program biopori. Ini artinya antara asumsi dan indikator tidak sesuai. 4. Untuk urusan perumahan dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali Kota agar memperhatikan kinerja DPKAD dalam keseriusan pengadaan lahan untuk pos wilayah pemadam kebakaran. 2. Perlu kebijakan khusus penyediaan sarana, prasarana, dan SDM penanggulangan kebakaran. 3. Wali Kota perlu mempertimbangkan pola penanganan pembelian sarana dan prasarana yang telah terbangun, terutama jalan lingkungan pemukiman, sehingga akses mobil pemadam kebakaran tidak terhambat untuk lebih cepat menanggulangi kebakaran. 5. Untuk urusan penataan ruang dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali Kota segera menyelesaikan dokumen-dokumen perencanaan tata ruang kota sehingga lebih cepat disosialisasikan kepada masyarakat untuk diketahui dan ditaati sebagai regulasi final dalam penataan ruang kota, khususnya terkait dengan pengurusan izin prinsip dan izin mendirikan bangunan. 2. Wali Kota agar mengawasi Kepala Bapeda, Kepala Distarci, dan Kepala BPPT dalam memberikan izin terkait pemanfaatan ruang agar tidak keluar dari perda rencana tata ruang wilayah dan bertindak tegas dengan memberikan sanksi kepada pejabat yang mengeluarkan izin bertentangan dengan perda RW. 3. Wali Kota agar memerintahkan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya supaya serius dan fokus melakukan penanggulangan dan merevitalisasi pemukiman kumuh di Kota Bandung. 6. Untuk urusan perencanaan pembangunan dengan rekomendasi sebagai berikut. Wali Kota agar membuat program-program pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang lebih spesifik agar dapat meminimalisasi potensi resiko yang dapat mengakibatkan kegiatan yang dibuat tidak berjalan dengan efisien dan ekonomis. 2. Masih banyaknya dana pembangunan yang belum terserap dengan baik sehingga tersisa dana lebih. Maka diharapkan ke depan Bapeda agar melakukan perencanaan dengan lebih baik sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan di wilayah lain yang belum dibangun atau perlu perbaikan. 3. Dalam tahun 2013 ini banyak kegiatan pembangunan gedung-gedung pemerintah, namun dilihat dari hasil masih ada atau masih terdapat kegiatan pembangunan yang tidak tuntas dan ada yang tuntas tapi tidak berkualitas. Maka dengan ini DPRD meminta kepada Wali Kota untuk mengawasi dan menindaklanjuti terhadap proses pelaksanaan pembangunan gedung-gedung pemerintah, sungai dan jalan antara lain pembangunan gedung DPRD, pembangunan Stadion Utama Sepak Bola PLA, pembangunan kantor kelurahan Canumpang, jalan puskesmas Puncak Takaarung, dan masih banyak lagi objek pembangunan lainnya. 4. Wali Kota harus membuat skala prioritas yang jelas dalam menyusun rencana pembangunan agar pengalokasian anggaran lebih didahulukan untuk menangani masalah-masalah kota yang krusial daripada hal-hal yang tergolong sekunder dan seremonial. 5. Wali Kota agar dapat membangun sebuah kultur pemerintah yang menjadikan hasil penelitian sebagai dasar rumusan kebijakan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan pada hasil kajian ilmiah mata, bukan semata-mata ide sesaat dan menyalurkan keinginan pihak tertentu. 7. Untuk urusan perhubungan dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali Kota agar segera menyusun rencana induk transportasi Kota Bandung guna tertib lalu lintas dan tertanganinya masalah kemacetan. 2. Wali Kota agar menugaskan DPKAD untuk sungguh-sungguh mencari dan menetapkan lahan pada setiap jalur padat aktivitas ekonomi dan perkantoran untuk dijadikan lahan atau gedung parkir. 3. Dinas Perhubungan agar melaksanakan tanggung jawabnya dengan serius terkait dengan penyelesaian pembangunan shelter BMB yang sampai saat ini tidak selesai. 4. Masih rendahnya kualitas pelayanan antar kota dilihat dari perspektif aksesibilitas, waktu tempuh, dan kondisi kendaraan. Untuk itu Wali Kota agar memperhatikan secara khusus kinerja Kepala Dinas Perhubungan. 8. Urusan lingkungan hidup dengan rekomendasi sebagai berikut. Terkait dengan masalah persampahan di Kota Bandung, pada intinya diakibatkan oleh perpaduan antara luas lahan pembuangan yang sangat terbatas dengan sistem pembuangan yang masih bersifat konvensional. Meskipun sistem pengolahan sampah telah diatur dalam peraturan daerah, namun implementasinya masih terkendala karena sampah yang belum dikelola dengan benar akan menjadi sumber berbagai penyakit. Untuk itu
itu DPRD meminta Wali Kota agar fokus dan bersungguh-sungguh untuk segera menangani permasalahan sampah di Kota Bandung dengan menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 dan Keputusan DPRD Nomor 30 Tahun 2017 terkait penanganan sampah di Kota Bandung. Wali Kota agar dengan penuh perhatian memantau kinerja PD Kebersihan dalam penanganan kebersihan Kota Bandung yang hingga saat ini belum memperlihatkan peningkatan pelayanan kebersihan kota pada umumnya. Wali Kota untuk memberikan dukungan konkret kepada komunitas yang telah mengupayakan penanganan sampah berbasis masyarakat, baik berupa pelatihan maupun sarana stimulus agar kemandirian masyarakat menjadi lebih baik. Bagi komunitas yang mampu mengolah sampah secara mandiri, dapat diberikan insentif, misalnya dengan pembebasan pembayaran retribusi sampah. 4. Wali Kota agar pimpinan DPKAD menentukan lahan RTH yang telah dibeli dari penguasaan orang-orang tertentu tanpa kerjaan yang tertulis dengan pemerintah Kota Bandung. 5. Target gerakan 1 juta biopori dengan anggaran dari anggaran APBD dan CSR hanya tercapai 360 lubang biopori. Banyak lubang biopori yang ada pun kualitasnya belum sesuai dengan bentuk teknis. Ini berarti gerakan 1 biopori belum berhasil. Wali Kota agar segera melakukan evaluasi terhadap SKPD dan konsorsium. 6. Wali Kota agar melakukan evaluasi total terhadap SKPD yang melaksanakan pengadaan pemasangan tong sampah dengan kualitas rendah sehingga manfaat pengadaan tong sampah hanya rata-rata berlangsung 2 bulan. 9. Untuk urusan pertanahan dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali Kota agar memerintahkan Kepala DPKAD untuk secara serius mengamankan dan menerbitkan lahan yang baru dibeli dengan melakukan sertifikasi penguasaan fisik serta menata dan membuat papan identifikasi sekurang-kurangnya yang memuat nomor sertifikat, luas lahan, tahun pembelian dan nomor registrasi. 2. Wali Kota agar meningkatkan kinerja DPKAD dalam penertiban sewa tanah karena masih banyak tunggakan atas sewa tanah milik pemerintah kota. 10. Untuk urusan kependudukan dan catatan sipil dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali Kota agar memperhatikan secara khusus kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya masyarakat memiliki dokumen kependudukan. 2. Kepala Disdukcapil agar berinovasi dalam meningkatkan sistem pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil karena masih banyak penduduk yang belum memiliki KTP, padahal KTP merupakan hak penduduk sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. 11. Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan rekomendasi sebagai berikut agar Wali Kota mengevaluasi kinerja Kepala BPPKB dan jajarannya yang lemah dalam membuat program pencapaian target keluarga layak anak sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD. 12. Urusan sosial dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali Kota agar menegur kepala dinas sosial yang beralasan tidak tercapainya 4 indikator karena kurangnya dukungan anggaran. Padahal terhadap permasalahan sosial, DPRD selalu terbuka untuk membahas kebutuhan anggaran guna terselesaikannya permasalahan sosial di Kota Bandung. 2. Wali Kota agar mengawasi kinerja dinas sosial dalam rangka melaksanakan tugas penyelesaian pembangunan gedung pusat kesejahteraan sosial Puskesos agar bersungguh-sungguh dan fokus mencapai target 100%. Hal ini penting untuk menjawab dan menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS di Kota Bandung secara menyeluruh dan tuntas. 13. Urusan ketenaga kerjaan dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali Kota agar memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang berperkara pada perselisihan hubungan industrial. 2. Wali Kota agar segera menambah tenaga pengawas ketenaga kerjaan supaya hak-hak pekerja dapat dipenuhi oleh pengusaha, antara lain hak anggota BPJS ketenaga kerjaan dan hak berserikat. 3. Wali Kota agar memberikan perhatian khusus terhadap kinerja dinas tenaga kerja agar memiliki inovasi dalam upaya mengurangi pengangguran di Kota Bandung dan untuk segera meningkatkan kualitas dan keterampilan pencari kerja dengan pelatihan-pelatihan wirausaha sekaligus dengan memberikan modal usaha. 4. Dinas tenaga kerja agar proaktif mendorong perusahaan-perusahaan untuk menyediakan fasilitas dalam rangka pengembangan produktivitas dan peningkatan SDM tenaga kerja yang kita miliki. 5. Wali Kota Bandung harus konsisten dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan terkait dengan Permenkertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, baik secara internal
kepada perusahaan lain outsourcing baik secara internal di pemerintah kota maupun di perusahaan-perusahaan yang melakukan usahanya di Kota Bandung. Hal ini DPRD merekomendasikan karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh perusahaan-perusahaan di Kota Bandung. Nah, terkait dengan penerimaan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan retail Kota Bandung dengan adanya persyaratan ijazah asli yang harus diserahkan dan ditahan oleh perusahaan saat diterima bekerja, maka DPRD merekomendasikan agar wali kota melakukan pembinaan dan menindak tegas perusahaan-perusahaan karena persyaratan tersebut sudah mulai intimidasi terhadap tenaga kerja. 14. Terhadap perusahaan koperasi dan usaha kecil dan menengah dengan rekomendasi sebagai berikut. Diskopindo untuk segera melakukan pembinaan yang berkelanjutan dalam usaha mendorong tumbuhnya inovasi dalam kegiatan pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi yang ada untuk persiapan menghadapi pasar global. 2. Wali kota perlu melakukan evaluasi atas indikator kinerja PKF. Kalaupun capaian kerja dilaporkan tercapai, namun hal ini tidak selaras dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana kinerja wali kota dalam pemberdayaan dalam kaki 5 sangat terbatas dan belum terasa dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil. Oleh karena itu, pencapaian target kinerja DPRD memandang tidak hanya dari penataannya saja, namun harus diberikan effort yang tinggi dalam pemberdayaannya. 3. Pemerintah diminta segera mencari jalan keluar dari permasalahan kelompok usaha kecil dan menengah dari tahun ke tahun terbentur oleh pemberian modal dan kurangnya pelatihan terhadap usaha kecil menengah. Oleh karena itu, DPRD meminta kepada pemerintah kota untuk segera bekerja sama dengan pihak swasta untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan dan melaksanakan promosi keluar daerah bahkan keluar negeri. 15. Urusan penanaman modal dengan rekomendasi sebagai berikut agar pemerintah Kota Bandung membangun regulasi yang mendukung iklim berinvestasi di Kota Bandung. Hal tersebut terkait dengan kemudahan, kepastian umum, dan transparansi dalam penyelenggaraan perizinan. 16. Untuk urusan kebudayaan dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali kota agar memberikan perhatian khusus atas kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya meningkatkan berbagai jenis budaya yang memiliki kearifan lokal yang di dalamnya mengandung nilai-nilai budaya luhur sebagai cermin identitas masyarakat Kota Bandung. 2. Perlunya penguatan program dan kebijakan wali kota dalam mengembangkan seni dan budaya sunda yang ada di Kota Bandung dengan basis di lingkungan sekolah dan di lingkungan pemerintah. 3. Pemerintah Kota Bandung dapat meningkatkan kegiatan apresiasi bahasa dan sastra daerah pada juga dapat meningkatkan penggunaan terhadap budaya daerah dalam rangka menetralisir nilai-nilai yang kurang relevan dengan kepribadian masyarakat Kota Bandung melalui pembinaan budaya yang berkelanjutan, peningkatan upaya inventarisasi dan dokumentasi terhadap naskah kuno, dokumen sejarah, dan peninggalan museum kepada generasi muda melalui pameran dan peningkatan event-event kesenian dan kebudayaan di lingkungan masyarakat dengan mengoptimalkan kegiatan seni wayang Sunda. 4. Wali kota untuk segera mengeluarkan peraturan wali kota terkait cagar budaya golongan B. 11. Untuk urusan kepemudaan dan olahraga dengan rekomendasi sebagai berikut. Wali kota melalui SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga untuk lebih meningkatkan pencapaian prestasi di bidang cabang olahraga. Selain itu, untuk menunjang prestasi di bidang keolahragaan, pemerintah kota juga harus segera menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang representatif. 2. Wali kota agar memberikan perhatian dan dukungan yang adil terhadap berbagai cabang olahraga, termasuk perhatian terhadap atlet-atlet yang berprestasi di Kota Bandung. 3. Wali kota agar mengalokasikan anggaran di bidang kepemudaan sama dengan anggaran di bidang keolahragaan. 4. Terkait dengan pemberdayaan pemuda, wali kota harus memikirkan pengadaan sarana prasarana pembinaan generasi muda yang representatif, terutama menyangkut penanganan geng motor. 5. Dinas Pemuda dan Olahraga agar menyiapkan konsep yang jelas dan matang terkait pemeliharaan dan operasionalisasi Stadion Utama Sepak Bola Bandung Lautan Api, mengingat pemeliharaan Gor Pajajaran, Gor Lodaya, Gor Sapakwa, dan yang lainnya selama ini kondisinya sangat memprihatinkan. 18. Dalam urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Perlunya kerjasama yang berkesinambungan dengan kepolisian dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban kota dengan langkah konkret wali kota menyediakan pos polisi di setiap kelurahan. 2. Wali kota perlu mengevaluasi kinerja SKPD BKBPM sehubungan
masih rendahnya pencapaian target indikator kinerja program partisipasi politik di Kota Bandung. 19. Untuk urusan otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali kota untuk segera mengevaluasi kinerja seluruh SKPD terkait masih rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan selama ini. Hal ini terlihat dari masih tingginya laporan yang masuk kepada Dinas Komunikasi dan Informatika dan media massa. 2. Wali kota agar segera melakukan rasionalisasi pegawai di Dinas Pelayanan Pajak yang sampai saat ini kelebihan sekitar 150 orang pegawai. Kelebihan ini dapat segera didistribusikan ke kelurahan-kelurahan di Kota Bandung. 3. Wali kota agar mempersiapkan evaluasi total terhadap SOPD sehingga dapat segera mengajukan revisi peraturan daerah tentang susunan organisasi perangkat daerah dan PD kebersihan. 4. Wali kota agar mengeluarkan kebijakan pengetatan perjalanan dinas dalam negeri 2 kali dalam 1 tahun dan luar negeri 1 kali dalam 1 tahun bagi pejabat pemerintah kota. 20. Urusan ketahanan pangan dengan rekomendasi sebagai berikut. Wali kota melalui SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terkait pemberian beras kit agar melakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada masyarakat karena masih banyak warga masyarakat yang mengeluhkan kualitasnya. 21. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Wali kota agar memberikan perhatian lebih terhadap pemberdayaan masyarakat dengan memperjelas program, anggaran, dan sasaran yang berkesinambungan dengan basis tingkat kelurahan. 2. Wali kota agar mengoptimalkan peran BKBPM di dalam bidang pendidikan politik kewarganegaraan agar memahami hak dan kewajiban warga kota dalam pelaksanaan peraturan daerah. 22. Urusan statistik dengan rekomendasi sebagai berikut. Terkait dengan program Bandung dalam angka, DPRD meminta kepada wali kota bahwa kebijakan penetapan angka-angka berdasarkan kepada angka-angka Badan Pusat Statistik sebagai acuan dalam memetakan yang berhubungan dengan angka kemiskinan. Untuk angka-angka di luar BPS pusat dijadikan kebijakan lokal penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan program daerah. 23. Urusan kearsipan dengan rekomendasi sebagai berikut. Dengan tidak terserapnya tentang ketersediaan sarana dan data penyimpanan arsip gedung depo arsip daerah yang belum tersedia, maka dari itu DPRD meminta kepada pemerintah kota segera membangun gedung depo arsip karena jika dilihat masih banyak lahan dan bangunan milik pemerintah kota yang dapat digunakan. 24. Urusan komunikasi dan informatika dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Bandung untuk segera meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan publik secara terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi yang cepat dan murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi sampai ke tingkat kewilayahan. 2. Pemerintah segera membentuk pejabat pemberi informasi daerah PPID di setiap SKPD untuk memudahkan masyarakat mencari informasi tentang pemerintahan daerah. 3. Sehubungan tidak efektifnya keberadaan radio siaran pemerintah Kota Bandung Radio Sonata sebagai media informasi pemerintah kota kepada masyarakat dan dikarenakan beberapa kendala, salah satunya ketidaktersediaan frekuensi radio FM. Di sisi yang lain, keberadaan jaring media sosial lebih memasyarakat dibanding radio siaran, maka kiranya wali kota mempertimbangkan untuk menghapuskan dan atau memprivatisasi radio Sonata yang tiap tahunnya membebani APBD. 25. Urusan perpustakaan dengan rekomendasi sebagai berikut. Dengan ada indikator yang tidak tercapai pada urusan perpustakaan ini, pemerintah kota melalui BKD untuk segera menambah personil untuk mengelola perpustakaan. 2. Perpustakaan sebagai lembaga yang mengelola sumber belajar semestinya menduduki posisi kunci dalam proses pendidikan dan pelatihan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan masyarakat pada umumnya. Namun pada kenyataannya masih kurangnya minat masyarakat untuk datang ke perpustakaan. Maka dari itu pemerintah kota harus dapat mencari inovasi baru agar ketertarikan masyarakat untuk datang ke perpustakaan dapat meningkat. 26. Urusan pertanian dengan rekomendasi sebagai berikut. Pemerintah kota segera melaksanakan peningkatan kualitas SDM penjuru pertanian yang merupakan pembaharu dan ikut serta menentukan keberlangsungan pertanian secara luas.
Dua, pemerintah kota melalui SKPD DKI untuk dapat menciptakan kegiatan-kegiatan inovatif dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas serta memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Tiga, untuk pengelolaan sawah abadi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung, pengelolaannya sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 27. Urusan pariwisata dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Pengembangan sektor pariwisata hendaknya lebih berorientasi pada penguatan seni-seni budaya nasional. Maka dari itu pemerintah Kota Bandung untuk segera menyusun grand design pengembangan pariwisata sehingga program dapat tersusun secara sistematis, terencana, dan dapat terukur indikatornya. 2. Untuk memaksimalkan terkait dengan promosi pariwisata ke luar negeri, DPRD meminta pada Wali Kota untuk memerintahkan dinas terkait dan Badan Promosi Pariwisata Kota Bandung untuk memaksimalkan kerjasama promosi ke luar negeri dengan pihak swasta. 3. Wali Kota agar memastikan bahwa pengelolaan aset milik daerah sepenuhnya oleh SKPD terkait. Adapun apabila dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dilengkapi dengan perjanjian kerjasama sehingga menjadi salah satu sumber PAD. DPRD memberikan catatan khusus terhadap pengelolaan kampung wisata Pasir Kunci, Pasanggerahan, dan Sawah Abadi agar pengelolaannya dikembalikan pada SKPD terkait. 4. Wali Kota agar mengawasi secara khusus kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait penertiban PDUP hiburan malam agar memperhatikan Perda dengan menekan dan membatasi jumlah pub, karaoke, diskotik, dan tempat kerja. 28. Urusan perdagangan dengan rekomendasi sebagai berikut. Meskipun keluaran berupa serapan anggaran tercapai, namun DPRD melihat bahwa substansi perlindungan konsumen belum mendapat perhatian khusus dari Diskopirinda. Hal ini masih terlihat tingginya temuan barang-barang kadaluarsa beredar di masyarakat. Terhadap masalah ini, Dewan minta agar Wali Kota mengevaluasi kinerja Kepala Diskopirinda. 2. Wali Kota Bandung agar memberikan perhatian khusus kepada kinerja Kepala Diskopirinda terkait masih lemahnya penertiban peredaran minuman beralkohol dan carut marutnya perizinan perdagangan di Kota Bandung. 29. Urusan perindustrian dengan rekomendasi sebagai berikut. 1. Tercapainya target kinerja 100%. Urusan perindustrian tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Hal ini diakibatkan oleh kegiatan yang dilaksanakan di Diskopirinda masih bersifat seremonial belaka sehingga tidak menyentuh langsung pokok masalah perindustrian Kota Bandung. Untuk itu DPRD meminta agar Wali Kota evaluasi kinerja Kepala Diskopirinda. 2. Tidak ada perhatian pembinaan serta bantuan dari Diskopirinda terhadap sentra-sentra industri yang selama ini tumbuh dan berkembang secara mandiri, mengakibatkan sentra-sentra tersebut tidak memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kerakyatan. Demikian rekomendasi atas urusan-urusan pemerintah. Selanjutnya kami sampaikan secara khusus catatan strategis atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut. 1. Kerjasama daerah. Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Bandung tahun 2010 tentang penyelenggaraan kerjasama daerah, bahwa tujuan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pendapatan asli daerah dengan prinsip saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun faktanya kerjasama yang berjalan sampai saat ini secara umum tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kerjasama, antara lain: A. Kerjasama yang tidak menguntungkan, antara lain pasar induk dibagi. B. Kerjasama yang tidak memenuhi seluruh isi perjanjian, antara lain pasar kebun kelapa. C. Kerjasama yang tidak ada tindak lanjut atau realisasi sampai saat ini, antara lain pembangunan pasar Kordon, pasar Kalasari, pasar Cibergelis. D. Kerjasama yang pemanfaatannya tidak optimal atau terabaikan, antara lain pasar Kosambi, pasar Oleka, pasar Lui Panjang, pasar Andir, pasar Ciroyong, pasar Cicadas, BTN. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD merekomendasikan kepada Wali Kota untuk mengevaluasi kinerja Direktur Utama PD Pasar Martawar. 2. Penataan aset. Munculnya catatan khusus terkait dengan pengelolaan aset dan HPBPKRI 3 tahun berturut-turut, antara lain: 1. Tidak optimalnya pelaksanaan program sertifikasi, penyelesaian sengketa lahan, lemahnya bukti kepemilikan lahan oleh pemerintah kota, penguasaan fisik lahan oleh pihak lain, lemahnya database aset pemerintah kota, serta lemahnya upaya pengamanan aset
milik Polres Kota mengindikasikan buruknya pengelolaan aset oleh DPKAD. Dua, buruknya pengelolaan dan penataan lahan makam oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan mengakibatkan tidak tercapainya target ketersediaan lahan makam, hilangnya potensi pendapatan, dan rendahnya pelayanan pemakaman bagi masyarakat. Tiga, buruknya pengelolaan aset oleh PD Pasar Bermartabat mengakibatkan tidak tercapai target kesediaan lahan dan meningkatnya potensi kerugian. Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD merekomendasikan kepada Wali Kota untuk mengevaluasi kinerja Kepala DPKAD, Diskamitam, dan PD Pasar Bermartabat. Tiga, ketidakpatuhan pejabat pada kehadiran dan tindak lanjut rapat kerja, sebagaimana janji Wali Kota pada rapat pertama Pansus LKPJ bahwa Wali Kota akan memerintahkan kepada SKPD untuk menghadiri langsung rapat kerja panitia khusus LKPJ. Sangat disayangkan agenda panitia khusus yang terbatas waktu pembahasannya terganggu oleh pejabat-pejabat yang tidak rapat tidak hadir, antara lain Kepala Dinas Perindah, Kepala BPPKB, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bagian Kerjasama Daerah, dan Kepala Bagian Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, DPR meminta kepada Wali Kota untuk menegur dan memberikan peringatan pada pejabat yang bersangkutan. Kepada camat yang tidak menindaklanjuti hasil rapat kerja berupa penyerahan dokumen yang diminta panitia khusus, antara lain Kecamatan Penuketan, Cibenying Kidul, Bojong Lokaler, Jumberung, Cibiru, Antapani, Rancasari, dan Kecamatan Mandala Jati. DPRD meminta Wali Kota untuk menegur dan memberikan peringatan pada camat yang bersangkutan. 4, lemahnya pengawasan perencanaan. Proses seleksi calon penyedia barang dan jasa, pelaksanaan visi pekerjaan oleh SKPD terkait mengakibatkan rendahnya kualitas hasil pekerjaan yang diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah kota. Hal tersebut mengakibatkan dapat terjadinya kerugian material, waktu, dan manfaat. Untuk itu DPRD meminta kepada Wali Kota menegur dan memberi peringatan kepada pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan panitia pengadaan barang dan jasa yang terdapat di seluruh SKPD yang lalai melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewajibannya, dan Wali Kota agar tidak lagi mempesertakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak melaksanakan kewajibannya pada kesempatan berikutnya. 5, terkait kondisi pasar induk PD Bage, DPRD meminta adanya perhatian khusus dari Wali Kota untuk segera menyelamatkan aset tersebut sehingga ke depan pasar PD Bage memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk masyarakat dan menjadi sumber pendapatan pemerintah Kota Bandung. Keberadaan sisa lahan milik PT Ginanjar Saputra yang belum tuntas pembelinya sejak 10 tahun yang lalu sehingga mengganggu rencana revitalisasi agar segera diselesaikan dengan pembelian sesuai komitmen petasan itu, atau diambil langkah kebijakan kerjasama penataan pasar yang dibagi menjadi kawasan bisnis bersama. Penutup, demikian DPRD Kota Bandung yakin rekomendasi dan catatan strategis terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2011 akan ditindaklanjuti oleh Wali Kota Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung 16 Mei 2012, Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung, Ketua Erwan Setiawan tanda tangani, Wakil Ketua TDSTI tanda tangani, Wakil Ketua ISA sebagai tanda tangani, Wakil Ketua Dokteran ISH MSI tanda tangani. Terima kasih kepada Yang Terhormat Saudara Teddy Setiadi Estos yang telah membacakan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bandung tahun 2013. Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang terhormat. Ini marilah kita masuk pada acara pokok, yaitu penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2013 kepada Yang Terhormat Saudara Wali Kota Bandung. Untuk itu, kami mohon waktu sejenak untuk menyampaikan keputusan DPRD dimaksud. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Yang Terhormat Saudara Wali Kota akan dipersilakan untuk mengambil tempat. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali dan terima kasih. Hadirin rapat paripurna
istimewa Dewan yang terhormat. Demikian tadi telah kita ikuti bersama acara penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2013.